Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar mengenai hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan selalu menjaga protokol kesehatan sehingga kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan semoga juga mengenai dalam keadaan semangat ya, meskipun perkuliahan kita lebih banyak dilakukan secara daring atau online, kita tidak bertemu secara langsung, mungkin semangatnya juga berbeda, mengenai tidak bertemu satu dengan yang lainnya juga. Tapi mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melakukan perkuliahan secara tatap muka seperti sebelumnya. Baik, untuk ujian akhir semester pengantar ilmu politik kali ini, saya akan bagi menjadi 4 anggota kelompok ya. Jadi dari kelas A dan kelas B itu akan saya bagi kelas A 2 kelompok, kelas B 2 kelompok. Kemudian teknisnya, Ngoni boleh jawab langsung diketik ya di kolom komentar jawabannya, atau boleh juga dijawab dengan video YouTube juga, kemudian pastekan atau kirimkan link YouTube tersebut ke kolom komentar YouTube ini. Jadi jawabnya di kolom komentar YouTube ini ya, bukan di kolom komentar Google Classroom. Oke, saya mulai dari soal yang pertama itu, ini di kelas B itu ada 25 mahasiswa. Berarti saya akan bagi nomor 1 sampai 12 ya, mulai dari Anita sampai ke Leonita Angelikolang. Nah, soalnya ini berkaitan dengan civil society, silahkan diingat-ingat lagi materinya atau dibuka kembali bukunya. Pada saat sekarang ini banyak masyarakat yang begitu bebas membuat komentar dan mempublish konten-konten tertentu yang terkadang belum tentu kebenarannya. Ya, kita lihat ya, ada di TikTok itu banyak konten-konten yang bahkan ada konten provokatif, konten LGBT, konten-konten yang mungkin tidak pantas untuk ditonton oleh anak-anak misalnya. Atau juga di Instagram atau media sosial lainnya. Dan kita lihat juga komentar-komentarnya itu ya, terkadang belum tentu kebenarannya langsung dikomentar. Pokoknya mana yang viral, view-nya banyak, langsung di komen. Mengarah, kalau komennya jelek, itu jelek semua. Nah, padahal belum tentu itu kebenarannya begitu. Nah, itu kan nanti akan menjadi bagian juga pemicu masalah sosial begitu ya. Nah, dari fenomena ini, apakah itu yang dimaksud dengan civil society? Apakah ini yang dimaksud dengan civil society? Nah, silahkan dijawab ya, dijelaskan. Kalau bisa dengan contoh, supaya jawabannya lebih tepat sasaran begitu ya, dan lebih mudah dimengerti. Kemudian tadi 1 sampai 12 ya, sekarang 13 sampai 25 dari Mevi sampai ke Jessica Pangke. Ya. Ini berkaitan dengan rekrutmen politik. Kan Ngoni tahu yang dimaksud dengan rekrutmen politik itu misalnya sebuah partai politik ingin mencari kader, kemudian nanti ada orang yang ingin masuk menjadi kader partai, atau orang yang mungkin langsung ingin mencalon begitu ya, harus melalui partai tersebut mereka mendaftar begitu. Atau juga ada berbagai macam pola rekrutmen politik yang lain ya. Ini berkaitan dengan fenomena mahalnya mahar partai. Ya, untuk masuk partai itu terkadang ada yang berkaitan dengan uang yang harus membayar berapa begitu. Atau untuk mencalonkan dari partai itu harus mengeluarkan uang berapa gitu ya. Ini mungkin nanti untuk baliho, untuk publish di media, untuk A, untuk B gitu. Bahkan kabarnya itu sampai miliaran ya untuk mencalon itu maharnya. Ini tergantung tingkatannya, apakah mencalon di kabupaten, mencalon di provinsi, atau untuk di DPR atau di mana begitu. Nah, kemudian juga berkaitan dengan ada kader partai yang tersandera ya, dalam tanda kutip. Dia sudah terpilih menjadi pejabat publik kemudian tersandera sebagai kader partai ya, tentu dia juga masih merupakan petugas partai ya. Ketika dia membuat kebijakan itu kan sebisa mungkin jangan sampai merugikan partainya, atau juga pokoknya
bagaimana dia harus menjalankan fungsinya sebagai petugas partai itu, begitu. Nah, bagaimana kaitannya dengan konsep ilmu politik? Nah, itu kan kita memiliki konsep ilmu politik itu ada negara atau state, ya, kekuasaan, power, pengambilan keputusan atau decision making, kebijakan atau policy, dan distribution atau allocation. Nah, pilih salah satu dari konsep politik ini. Misalnya Ngoni ingin kaitkan antara pengambilan keputusan dengan fenomena mahalnya mahar partai, atau kaitkan dengan pejabat publik yang tersandera sebagai kader partai. Ketika dia membuat decision making, ya, atau pengambilan keputusan itu, misalnya akan sulit, ya, ketika itu berkaitan dengan partainya, ataukah itu berkaitan dengan wilayah pemilihannya, ataukah itu berkaitan dengan kepentingan internalnya. Nah, itu dia akan sulit mengambil keputusan yang objektif, begitu, ya, sehingga akan ada unsur-unsur subjektif di sana. Nah, silakan pilih salah satu dan sertakan contoh. Nanti kalau masih kurang paham, silakan hubungi saya, ya. Kemudian untuk yang ketiga ini ada 37 mahasiswa, berarti sekitar 18 lah, ya. Jadi nomor 1 sampai 18, mulai dari Anggi Wehanto sampai Metilda Swabra. Soalnya ini berkaitan dengan budaya politik, ya. Apa pembelajaran yang dapat Anda ambil dari merapatnya Bapak Prabowo kepada kubu Bapak Jokowi dan menduduki posisi Menhan yang pada awalnya merupakan lawan politik, ya. Jadi pada kontestasi Pilpres kemarin itu kan kita lihat, ya, panasnya kedua kubu ini, terutama pendukungnya, ya, pendukung Bapak Prabowo dan pendukung Bapak Jokowi. Ternyata setelah salah satunya menang, yang dalam hal ini adalah Bapak Jokowi sebagai presiden, ternyata Bapak Prabowo dia merapat ke kubu Bapak Jokowi. Nah, sedangkan para pendukungnya itu terkadang masih berkonfliknya, bahkan hingga sekarang. Nah, silakan bagaimana pembelajaran yang dapat Anda ambil. Kemudian soal nomor 4 itu dari nomor 19 Miranda Teng sampai ke nomor 37 Yabes Ginting, ya. Ini berkaitan dengan kekuatan politik. Silakan buka materinya atau ingat-ingat kembali. Jelaskan beserta contoh kekuatan politik yang dimiliki oleh Indonesia dan seberapa besar peran dari kekuatan politik tersebut. Ini kalau Ngoni masih ingat, ya, kekuatan politik ini ada dua. Ada kekuatan politik ini yang ada di dalam individu, begitu, ya, atau orang-orang yang ada di masyarakat itu. Dan juga ini berkaitan dengan kekuatan politik yang ada di lembaga, misalnya institusi perwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat, atau di kekuatan politik di kampus juga, mungkin mahasiswa-mahasiswanya, begitu, ya, dan lain sebagainya, ya, atau masyarakat pada umumnya. Silakan, seperti apa kekuatan politik yang ada di Indonesia? Mungkin Ngoni mau memberikan contoh, misalnya kekuatan politik yang ada pada mahasiswa. Nah, seberapa besar peran mahasiswa itu? Dan seberapa besar kekuatan politik yang dimiliki oleh mahasiswa itu dalam mempengaruhi kebijakan atau yang lain sebagainya. Mungkin itu saja. Saya sudah berikan 4 soal ujian akhir semester untuk 4 kelompok dari masing-masing kelas, ya, 2-2, ada kelas A 2 kelompok, kelas B 2 kelompok. Nah, silakan nanti bagi yang masih ragu atau belum jelas atau belum paham dengan soal ini, silakan hubungi saya melalui media sosial yang ada di bawah atau melalui kontak yang sudah saya berikan. Jadi selamat mengerjakan ujian akhir semester, semoga sukses dan semoga semua nilainya ini bagus-bagus. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita. Nabi edukasi.